Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 24 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan totalnya ada 6 saham per video. Ada beberapa video yang sudah saya bahas. Anda bisa cek video yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Tinggal klik aja, nanti Anda akan lihat list videonya ya. Kurang lebih seperti itu. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Akra, AKR Korporindo. Jadi pada bahwasannya di sini untuk weekly chartnya untuk Akra ini masih cukup menarik ya. Trading range-nya saya gambarkan setiap kelipatan Rp100 ya. Jadi lumayan mudah mengingatnya. Kalau mau buy on weakness tunggu di area 1300 atau yang paling dekat di 1400 ya. Ini saya kasih ada 3 ya buy on weakness. 1300, 1200, dan 1115 ini kurang lebih ya. Yang bawahnya itu abaikan aja, ini yang sebelumnya ya. Jadi kalau turun bawahnya 1115 malah lebih baik jangan buy dulu. Ada kemungkinan uptrendnya sudah selesai ya. Dia bisa balik arah ke downtrend. Jadi buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh, bukan ya. Kita buy-nya ketika dia sudah berhasil rebound mantul barusan kita buy ya. Ini 1400, kalau dia koreksi di bawahnya rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau kita perhatikan resistennya di 1500. Minggu lalu belum berhasil breakout ya. Kalau minggu ini dia berhasil breakout, boleh buy up atau average up, atau misalnya kalau mau buy high sell higher boleh nggak pas untuk Akra? Boleh ya. Karena uptrendnya masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Setiap kali dia kalau koreksi rebound barusan kita buy ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bantu di sini. Ini weekly-nya atau mingguannya. Nah, untuk daily chart-nya memang sedikit berbeda garis-garisnya, tapi kurang lebih sama ya ini ya. Ini kebetulan saya samakan karena dia lumayan rapi ya, setiap kelipatan Rp100 ya. Jadi kalau misalnya Anda takut mau buy sekarang, ragu-ragu tunggu aja di 1300 atau 1400 paling dekat ya. Paling jauh ya 1200 lah atau 1100 lah. Tapi kalau di bawahnya 1100 ya jangan buy on weakness lagi, karena kalau sudah turun di bawahnya menurut saya sih dia uptrendnya sudah selesai. Ada kemungkinan dia bisa downtrend ya. Tapi saya nggak mengharapkan downtrend, nggak. Mudah-mudahan masih cukup bagus karena ini secara trennya, secara gampangnya ya, lihat MA20-nya ini masih mengarah ke atas walaupun cenderung masih datar, tapi dia di jalur uptrendnya. Jadi masih cukup menarik. Kalau mau buy on weakness tunggu di 1300 atau 1400. Jadi kalau sorenya dia rebound atau besok paginya rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya. Jadi trading di Akra ini lumayan mudah sepertinya, seperti kalau sudah tahu garis-garisnya seperti ini ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Raja. Memang Raja ini area 1000 itu adalah area yang penting ya. Kalau kita mau buy on weakness, ini saya gambarkan sebelumnya di area 1830 sampai dengan 700. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1000, kita boleh buy. Ternyata kok minggu lalu ditutup di bawahnya Pak Sunar, apakah masih bagus tuh? Ya masih bagus ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang stop lossnya di 830, maksimum di 700. Kalau 700 mungkin terlalu jauh ya. 830 sebenarnya lumayan jauh ya, tapi kalau mau pasang stop lossnya ya pasang aja di low-nya 2 minggu yang lalu 930. Jadi kalau minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 1000, kita boleh buy atau menggunakan acuannya high-nya minggu lalu. Jadi minggu lalu memang sempat naik ke atas 1000 sampai 1020, kemudian dia koreksi lagi. Sebenarnya dia sideways range-nya sekitar 830 sampai dengan 1200 ya, kalau berdasarkan garis yang sudah saya gambarkan. Jadi naik lagi ke atas 1000 boleh buy ya. Walaupun kalau kita perhatikan Pak Sunar sebelumnya dia naik kemudian dia turun lagi, ya kita jangan terlalu kaku ya, karena di sini dia breakout ke atas 1000 dia bisa 1200. Ini koreksi 1000 kemudian dia rebound lagi, dia masih ditutup lumayan ya di 1125 ya, seperti itu ya. Jadi memang sideways-nya lumayan rapi juga. Jadi buy-nya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Ini untuk weekly chart-nya, support resistennya. Kalau untuk daily chart-nya kurang lebih masih sama ya. Jadi saya gambarkan yang di atas ini 1200 resistennya, support saat ini yang dia akan berusaha untuk bertahan ya, seperti itu ya. Memang sempat turun di bawahnya, kemudian dia berhasil naik lagi, ditutup minggu lalu ditutup 970. Jadi di bawahnya support 1000 ya. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1000, yang belum punya kalau mau buy silakan. Target price berikutnya di 1200. Jadi kalau mau tambah lagi mungkin kita bisa pakai acuan setiap kelipatan Rp50 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1050 kita tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Yang mau buy on weakness tunggu di bawah, tunggu aja di 830 aja ya, seperti itu ya. Kalau mungkin tunggu di bawahnya, khawatir saya kalau sudah
gagal bertahan di atas 1000 malah turun di bawah 830 ya, dia turunnya bisa jauh ya, bisa sampai 700 ya ini ya. Ini area gambaran buy on weakness-nya. Jadi memang trennya ini masih cenderung sideways, sideways-nya itu masih cukup menarik ya seperti itu ya. Walaupun harganya ini belum berhasil bertahan di atas MA20-nya ya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan minggu ini dia masih cukup kuat, masih cukup menarik kalau mau buy on weakness di area 1000-nya ini ya. Jadi yang penting adalah kalau dia naik lagi kita pasang order buy ya, automatic order buy untuk average up setiap kelipatan Rp50. Tapi kalau misalnya dia turun, kita bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya pasang di 940 ya, atau 930. Ini swing low-nya tanggal 11 Oktober ya. Jadi kalau turun banyak 930, jual dulu 50%, turun banyak 830, saran saya sih jual dulu semuanya. Tapi kalau misalnya wah Pak Sunar jauh tuh, kalau dari 1000 sampai 830 kan jauh, ya pasang aja di 930 dan 900 lah seperti itu ya untuk stop loss-nya. Kurang lebih cukup ya untuk Akra ya. Maaf untuk Raja ya. Oke, berikutnya untuk Medco. Medco di sini memang saya masih hold ya, jadi masih menarik ya. Selama dia masih bertahan di atas 1000 masih menarik. Yang mau buy on weakness tunggu aja di 900. Sebenarnya mau buy sekarang sih boleh aja, tapi buynya bertahap ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1040, yang mana adalah resistennya yang sini ya. Naik ke atas 1040 boleh tambah lagi, atau yang mau buy high sell higher silakan. Naik ke atas 1100 tambah lagi, target price-nya 1200. Jadi setiap kelipatan Rp100 ya. Support resistennya seperti itu. Ini di daily chart-nya juga sama garisnya. Nah, kalau misalnya mau tunggu buy on weakness agak ke bawah ya, tunggu aja di 3 area 920, 835 atau maksimum di 790. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy. Jadi kalau belum rebound, belum mantul ya kita jangan buy ya, seperti itu ya. Buy on weakness itu bukan berarti tangkap pisau jatuh, enggak ya. Kita tunggu rebound mantul barusan kita buy. Secara trennya dia masih cukup menarik. Ini sideways di jalur uptrendnya. Ya secara gampangnya MA20-nya ini kan kelihatan ya, ini masih cenderung datar. Tapi datarnya ini masih menarik karena di jalur uptrendnya. Sebelumnya kan dia kalau kita perhatikan dan dia dari bawah dia naik breakout naik tinggi ya nih ya. Kemudian dia sideways ya. Seperti itu ya. Jadi masih ada peluang, kurang lebih cukup untuk Medco. Berikutnya untuk BRPT. Untuk weekly chartnya BRPT ini sudah saya gambarkan garis-garisnya masih tetap sama. Jadi saya itu kalau menggunakan analisa garis-garis ini, garis-garisnya nggak saya rubah-rubah ya. Yang berubah adalah harganya, candlenya yang naik turun. Tapi garisnya ini acuannya sama. Saya nggak rubah-rubah supaya konsisten ya. Kecuali kalau ada aksi kooperasi, stock split ya, kalau dia rasionya jauh ya kita ganti ya seperti itu ya. Atau right issue ya. Kalau stock split kebanyakan sih ganti ya, karena biasanya paling nggak ya 1/2 ya seperti itu ya. Jadi ganti. Tapi kalau nggak ada stock split, nggak ada apa-apa ya masih tetap sama. Yang berbeda adalah yang naik turun itu adalah harganya. Jadi garisnya sama untuk acuan support resistennya. Nah di sini dia berhasil rebound lagi ke atas 800. Sebenarnya kalau mau buy silakan ya. Memang di tengah-tengahnya antara 800 dan 850 atau tunggu di 800 boleh ya. Intinya kalau dia koreksi di bawah 800, rebound mantul ke atas, di sana semangat kita untuk buy. Stop loss-nya bisa pasang di 765 ya. Yang sudah punya ya. Atau kalau mau buy pasang stop loss-nya juga sama di 7765 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 850, kita boleh tambah lagi atau average up. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya di 905, 1010 dan 1100. Intinya selama dia masih bertahan di atas 800 untuk BRPT ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Kita perhatikan ini ya kalau zoom out ya. Ini 800 selama dia berhasil rebound bertahan di atas 800 ada kemungkinan masih balik lagi ke 1000 ya. Seperti itu ya. Nah itu weekly-nya kalau dari daily chart-nya ini garis-garisnya juga sudah saya berikan sama. Memang secara trennya ini dia masih sideways, tapi sideways-nya ini dia di jalur downtrend-nya karena sebelumnya kan dia naik kemudian turun, ini sideways-nya di jalur downtrend-nya arahnya ya seperti itu ya. Jadi kalau di sini kalau mau buy boleh aja atau tunggu area buy on weakness dekat dengan support terdekatnya 765 atau 790. Artinya kalau dia koreksi lagi 790 turun bawahnya kemudian berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah semangat kita untuk buy ya seperti itu ya. Tapi kalau turun di banyak 765 saran saya jual dulu semuanya ya. Ada kemungkinan dia akan lanjut lagi turun lagi downtrend lagi ya seperti itu ya. Nah di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 835 atau swing high yang di sini 820 mau tambah lagi atau average up silakan. Yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Naik ke atas 835 atau 820 ya. Kita boleh buy. Kemudian breakout ke atas 860 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji 890 dan 925. Jadi untuk BRPT ini masih cukup menarik. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang masih sideways menarik, tapi dia
masih belum naik ke atas ya. Jadi bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk ELSA. Nah, untuk emiten ELSA ini bagaimana Pak Sunar? Apakah masih peluang lagi untuk naik lagi seperti sebelumnya? Sampai di sini hanya sampai 366. Ya, ini kan sudah saya gambarkan. Area buy on weakness-nya ada dua ya di sini ya, 296 dan 270. Nah, kita boleh tunggu buy on weakness di 296 atau 270 atau pakai acuan 310 juga boleh lah ya. Jadi kalau dia turun kemudian rebound di sana sebenarnya kita untuk buy. Sebenarnya ini posisinya masih di tengah-tengah antara 310 dan 332. Kalau mau buy sekarang boleh aja, bertahap aja ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Ini masih menarik kalau kita perhatikan swing low-nya ya. Ini sebelumnya di sini, kemudian dia di sini, dan di sini ya. Dia cenderung naik ya. Tapi dia fluktuasinya juga tinggi ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss, baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, dari daily chartnya di sini gambar garis-garisnya juga sudah saya berikan. Area buy on weakness sudah saya gambarkan ada 3, 326, 316 dan yang paling bawah 296. Jadi kalau sudah kena 316 ya, turun di bawahnya, kemudian dia berhasil rebound, mantul ke atas, di sanalah semangat kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 326, kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 342 ya. Nah, di sini MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi harganya sudah mulai naik ke atas. Ya, minggu depan harusnya dia sudah mulai menukik lagi naik ke atas ya untuk MA20-nya. Ini cukup menarik kalau mau buy-nya bertahap ya. Naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Biasakan no average down ya. Itu best practice in saham ya. Jadi kunci suksesnya adalah sabar, fokus dan disiplin. Kalau dia turun ya kita jual dulu ya. Paling tidak jual dulu sebagian lah ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ELSA. Tadi itu ELSA, ELNUSA, sekarang ini ESA, Surya Esa Perkasa. Nah, kalau dari weekly chartnya, ini dia masih testing 1000 ya. Seringkali dia naik turun. Ini sudah 3 mingguan ya. Naik kemudian turun, naik turun. Tapi dia di sini tertahan di 920. Yang mau buy atau sudah punya boleh aja buy, tapi buy-nya pasang stop loss-nya di 920 ya. Maksimum 900 lah. Kalau pasang di 800 terlalu jauh. Nah, ini ada area buy on weakness di 800 ya. Jadi kalau yang mau tunggu di bawah ya di 800. Tapi kalau sudah di bawahnya 800, jangan buy on weakness lagi karena akan resiko turun ya. Karena dia sebelumnya di sini kita perhatikan dari bawah dia naik konsolidasi, dia breakout. Tapi kalau dia turun resiko. Memang kalau kita perhatikan di sini, oh Pak Sunar, ini kan turun 800 murah tuh. Nanti juga rebound. Di sini kan rebound. Ya kita jangan terlalu kaku. Dalam arti kalau sebelumnya di sini dia turun, kemudian dia berhasil rebound. Kali ini kalau dia turun lagi misalnya, belum tentu dia akan berbentuk lagi, rebound lagi, mantul ke atas ke 1200 lagi, belum tentu. Jadi tetap disiplin ya, jual dulu. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound lagi, mantul ke atas, ya kita boleh buyback ya, seperti itu ya. Trading memang dinamikanya seperti itu. Kalau kita buy kadang-kadang wah setelah buy kok turun Pak Sunar, ya pasang stop loss-nya seperti itu ya. Nah, ada juga yang mengatakan wah nanti keenaan brokernya kaya raya. Enggak juga sih kalau kita perhatikan fee-nya beli free broker beli kan 0,15 ya. Kalau jual kan 0,25. Nah, dari 0,15 itu sebenarnya untuk beli ya, untuk jual ya kurang lebih sama karena ada sales tag-nya ya. Jadi dari 0,15 itu keuntungan brokernya masih untung 0,1% ya, seperti itu ya. Bahkan kalau ada yang fee-nya murah 0,1% ya, untuk yang pakai investasi dalam jumlah besar biasanya rate-nya lumayan murah 0,1%. Itu pun keuntungan brokernya bersihnya nggak sampai 0,1% untuk buy-nya ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya itu mencari-cari alasannya seperti itu ya. Jadi kalau turun di bawahnya ya kita jual dulu. Jangan beranggapan wah nanti naik buyback ya keenaan broker ya nanti kaya raya. Ya kalau kita mau investasi atau trading, masa kita maunya cuan orang lain itu nggak boleh cuan perusahaannya yang memberikan kita fasilitas ya untuk tradingnya atau investasinya, untuk aplikasinya seperti itu ya. Ya jangan terlalu berpikiran sempit ya. Yang penting adalah sabar, fokus dan disiplin ya. Jadi kalau turun jual dulu. Karena antara beli saham dan jual saham, ini saya tekankan lagi, mungkin yang ikuti saya jangan bosan-bosannya ya. Antara beli saham dan jual saham, itu yang paling susah adalah jual saham. Kalau beli saham itu mudah. Misalnya kalau ARA, kita bisa tunggu 1 minggu atau 2 minggu ya
biasanya dikasih kesempatan ya, atau 1 bulan. Nah, ya kalau arah terus ya biasanya ada kesempatan karena kadang-kadang di suspend ya, seperti itu ya. Kalau dia beberapa waktu dia arah terus, dia di suspend. Nah, setelah suspend biasanya ada kesempatan untuk buy. Kemungkinan ada turun sedikit, kemudian kalau dia breakout lagi ya, di sana kesempatan kita untuk buy. Tapi kalau jual itu paling susah. Kenapa? Karena kita kalau di saham itu kan maunya untung ya. Jadi nggak ada orang yang masuk ke saham atau investasi saham itu maunya rugi, nggak ya, maunya untung. Jadi kita maunya jualnya di harga lebih tinggi daripada harga beli kita. Jadi belum tentu laku, itu masalahnya di sana. Jadi kalau turun ya jual dulu. Nanti kalau udah berhasil naik lagi atau rebound balik arah lagi ke atas ya kita buyback ya. Ini juga sama untuk ESA masih cukup menarik, mau buy sekarang boleh. Ini weekly chartnya ya, support resistennya. Kemudian untuk daily chartnya di sini garisnya sudah saya berikan juga. Ini buy on weakness tetap sama di 1000 ya. Nah Pak Sunar, ini sepertinya susah Pak Sunar. Naik ke atas 1000 katanya boleh buy, nggak lama turun lagi loh. Ini juga sama, naik ke atas 1000 turun lagi. Sesat dong Mas Sunar. Ya nggak juga sih, ini kan areanya memang dia testing resisten, memang kadang-kadang seperti itu ya. Kalau testing resisten ya, dia naik turun naik turun naik turun. Nah kalau misalnya nggak mau kejebak di sini ya tunggu aja di area 900-an ya, atau di area low-nya di sini. Ini di area 920. Artinya kalau dia koreksi di bawah 920, kita lihat menjelang penutupan ya, menjelang penutupan atau besok paginya dia masih bertahan di atas 920 ya, di sana lah kita untuk buy. Tapi kalau turun di bawah 900 ya mungkin kita jual dulu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu strateginya. Nah kalau buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. Minggu ini dia berhasil naik ke atas 1035 yang mana adalah swing high-nya tanggal 11 Oktober 2022, swing high-nya di 1035. Kalau dia berhasil naik lagi ya kita boleh buy. Bagi yang belum punya, yang mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 1200 ya, seperti itu ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1000 sebenarnya masih menarik. Kalaupun sudah buy di 1000 ke atas Anda buy, ya Anda pasang stop lossnya di area ini aja 920 atau 900 ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kenapa? Karena MA20-nya itu masih mengarah ke bawah ya. Tapi masih toleransi lah, selama dia masih bertahan kuat di atas 900 kita boleh tambah lagi atau average up kalau dia berhasil breakout lagi higher high ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Ini sudah 6 saham. Jangan lupa cek playlistnya di video deskripsi di bawah ini karena ada beberapa video yang sudah saya buat untuk minggu ini periode tanggal 24 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2022. Jadi seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak. Amin. Tetap semangat. Sekian ya.